Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jamil yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di cuaca yang sangat bagus ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun rekan-rekan remaja senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua umatnya, yang insya Allah kita selalu istiqomah memegang teguh ajaran tuntunan syariatnya, yang insya Allah kita istiqomah menjalankan segala aktivitas kita dengan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah kita istiqomah selalu bersolawat kepadanya. Kumpul kita pada pagi hari ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti di yaumil qiyamah kita juga bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semuanya kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Jami Baitul Jamil yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang pertama ini saya bisa silaturahim. Alhamdulillah Pak Ketua DKM juga terus mencari jadwal, mencari waktu dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir silaturahim, menunaikan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Dan yang akan kita pembahasan pada malam hari ini adalah sedikit sebuah renungan muhasabah aja buat kita. Yang paling penting adalah ketika kita berada di dalam ruang-ruang fastabiqul khairat, yaitu ruang-ruang dalam mencari kebaikan, menggapai kebaikan, khususnya di bidang ilmu, adalah yang paling penting, yang bagaimana ilmu itu bermanfaat buat diri kita sendiri, bermanfaat buat ketakwaan ataupun keimanan kita sendiri, bukan untuk mendebat orang lain, bukan untuk mendikte orang lain, bukan untuk mengoreksi ibadah orang lain, bukan. Tapi pada intinya adalah untuk menambah ataupun memperbaiki kualitas ibadah kita, serta menambah keimanan dan ketakwaan kita sendiri. Karena ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas pertama tentang karakter dan kehidupan dunia. Di sini sudah pernah saya bahas di dalam khutbah Jumat pada jadwal kemarin. Di sini ya sekitar beberapa bulan yang lalu lah. Tapi itu baru setengah. Sebuah bacaan dari kitab, yaitu dari kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Karena memang di dalam kehidupan kita banyak orang di antara kita, banyak manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini, dia dengan kondisi yang tidak bahagia. Orang yang menjalani kehidupan di dunia ini banyak di antara kita, stres dia dibuatnya, Pak. Frustasi dia dibuatnya. Bahkan seringkali gelisah menjalani kehidupan dunia di dalam kehidupan ini karena mungkin yang menjadi titik persoalannya, dia karena kurang paham tentang fakta dan yang ada di dalam dunia ini, serta karakter yang ada di dalam dunia ini. Timbul menjadi pertanyaan kepada kita, Ustadz, apakah di antara karakter dunia itu? Menurut Imam Ghazali, pertama, kalau kita bisa paham dari karakter yang diutarakan oleh Imam Ghazali, nanti insya Allah kita akan mudah menjalani kehidupan dunia ini. Kita akan ringan menjalani kehidupan dunia ini.
Pertama, dunia ini karakternya mempunyai tipikal waktunya sari'ul waqt. Dunia ini waktunya sangat singkat dan cepat. Allahu Akbar. Mungkin rasanya baru kemarin rasanya kita akhir tahun. Kita tahun baruan Masehi mungkin. Nggak terasa besok udah sekarang udah bulan Desember lagi. Cepat sekali rasanya. Perasaan baru kemarin kita masuk tahun 2022. Ternyata kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Cepat banget. Rasanya baru kemarin Ustadz saya nikah sama istri saya. Nggak terasa, Allahu Akbar, kalau kita lihat buku nikah kita, akad nikah kita, mungkin sudah puluhan tahun Pak kita menikah dengan istri kita. Rasanya baru kemarin kita bekerja di sebuah perusahaan. Nggak terasa, Allahu Akbar, ternyata udah mau pensiun kita bekerja di sebuah perusahaan. Jadi dunia ini memang cepat, singkat, dan waktunya sangat padat. Lalu timbul pertanyaan, apa menjadi finish utamanya? Ya tidak lain tidak bukan adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini mohon maaf, semua sedang berlomba Bapak Ibu dengan kabar dan jadwal kematian kita masing-masing. Apapun profesinya, bagaimanapun jabatannya, seberapa banyak pun hartanya, setinggi apapun pangkatnya, ya tetap finishnya sama, wafat. Cuma yang namanya wafat, waktunya misteri, tempatnya misteri, dan sebabnya pun misteri. Jadi kan semua di antara kita ini sedang berlomba dengan waktu yang mungkin Allah pacu dalam kehidupan kita. Kalau kita paham, Bapak Ibu, waktu di dunia ini cepat. Kalau kita paham, waktu di dunia ini singkat, maka mohon maaf, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang Allah berikan, kecuali ya hanya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya masalah waktu, Bapak Ibu, bahkan Allah sampai berkali-kali kan di dalam Al-Quran bersumpah dengan kalimat waktu. Bahkan juga ada surat yang dinamakan dengan kalimat waktu. Di waktu fajar Allah bersumpah dengan kalimat wal fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was subahi idza tanafas. Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wat duha. Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan nahar. Naik waktu asar Allah bersumpah dengan kalimat wal asri. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal lail. Naik waktu malam sepertiga malam Allah kembali bersumpah dengan kalimat wa minal lail. Apa sih maknanya? Allah itu sedang mengingatkan kepada kita bahwasanya, hei manusia, kata Allah, hidup kamu singkat, kata Allah, cepat, maka jangan pernah sia-siakan kecuali hanya untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Bapak Ibu hidup di dunia ini tuh harus punya target. Yang bekerja harus punya target, yang usaha harus punya target, yang bisnis, yang dagang harus punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, tapi akhirat. Kalau target kita dunia, mohon maaf, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Kalau yang kita nanti-nanti Bapak Ibu, gaji kita mungkin setiap tanggal 25. Kalau yang kita tunggu-tunggu honor kita setiap tanggal 1. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Bukankah orang-orang yang tidak beriman itu juga menantikan gaji itu? Ya kan? Bukankah orang-orang beriman itu juga merindukan gaji itu? Tetapi yang membedakan di antara kita dengan orang yang tidak beriman, Bapak Ibu, adalah setiap helaan nafas kita, setiap langkah kaki kita, setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Yang pertama adalah karakter dunia ini, waktunya dunia ini sangat singkat. Cepat banget waktunya. Nggak terasa nih, sekarang subuh, ntar besok siang, ntar sore, malam subuh lagi. Cepat banget waktu. Terus yang kedua, dari karakter dunia ini adalah karakternya wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Surat Al-An'am ayat 32. Hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapapun mungkin di antara kita yang mungkin barangkali hari ini terlalu fokus dengan dunia, siap-siap nih. Kita akan dipermainkan oleh dunia. Hati-hati siapapun di antara kita, mungkin yang tergila-gila dan terobsesi dengan dunia, siap-siap.
kita akan dipercandakan oleh dunia. Kenapa? Karena sifat dunia itu ya memang permainan. Sifat dunia itu memang senda gurau. Capek kita selalu dibuatnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, barang siapa, kata Nabi, yang ketika tidurnya di malam hari, yang dia pikirkan masih tentang persoalan dunia, kemudian dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan kembali tentang persoalan dunia lagi, dan dunia, maka dia akan lelah dibuatnya. Dia akan capek dibuatnya. Nah, ini timbul pertanyaan kepada diri kita, Ustadz, apakah kita tidak boleh mencari dunia? Apakah kita tidak boleh mencari kekayaan ataupun kenikmatan dunia? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Silakan kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Silakan kita cari kekayaan, kenikmatan, kesenangan dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, yang harus kita batasi adalah orientasinya jangan dunia. Kalau kita mungkin tidak boleh mencari kekayaan dunia, maka mohon maaf Bapak Ibu. Banyak para sahabat Nabi yang kaya. Abdurrahman bin Auf, itu seorang pengusaha kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan, itu seorang pengusaha saudagar kaya raya, yang bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, rekening wakafnya pun masih ada tersimpan atas nama Utsman bin Affan. Diinvestasikan oleh kerajaan Arab Saudi berupa hotel bintang 5 dan kebun kurma ratusan hektar di Arab Saudi sana. Tapi ingat, bukan orientasi dunianya, bukan, tapi dengan dunia bisa menjadikan jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Maka lihat perkataan Bapak Ibu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bagus sekali kalimatnya. Kata Ibnul Qayyim, dunia ini seperti bayangan. Semakin Anda sibuk mengejar bayangan itu, kata Ibnul Qayyim, maka semakin dia lari dari kejaran kita. Ini kan kita. Bayangan kita di samping. Kita pindah, bayangan kita akan pindah. Kita kejar sampai budek juga bayangan kita kagak bakal dapat kita. Kenapa? Karena bayangan kita pun akan terus berpindah. Nggak akan bisa kita yang namanya mengejar bayangan. Itulah contohnya seperti dunia. Semakin kita kejar bayangan kita, maka semakin dia lari dari kejaran kita. Itulah dari karakter dunia. Makanya kita minimal, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal saya ingin mengajak sebuah perenungan di sini. Artinya apa? Kita banyak muhasabah, introspeksi diri. Mungkin ke depan kita harus ada yang dari kita rubah di dalam kehidupan kita. Ke depan mungkin jangan minta sama Allah ya dalam praktek berdoa minimal lah. Gitu loh. Minimal dalam praktek doa. Jangan minta sama Allah minta dinaikkan gajinya, minta dinaikkan omset dagangannya, penghasilan, jangan. Tapi kita berusaha minta sama Allah, ya Allah, saya pengen zakat lebih banyak tahun ini. Saya pengen sodakoh lebih banyak tahun ini. Ya Allah, saya pengen ditambahkan hartanya supaya ada anak yatim yang bisa kita sekolahkan. Supaya ada fasilitas masjid yang bisa kita berikan. Supaya ada kebutuhan apapun untuk umat yang bisa kita sumbangkan. Itu orientasinya. Maka jangan keliru hadirin Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keliru. Zuhud itu, hati-hati, zuhud itu bukan berarti dia benci dengan dunia, bukan. Kan kita sering tuh dengar zuhud. Bukan berarti dia benci dengan dunia, bukan. Tapi zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya murni semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita terlalu terfokus dengan dunia, kita akan dibuat terombang-ambing karena kita akan capek selalu dibuatnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Surat Al-An'am ayat 32. Tadi, pertama, dunia itu karakternya adalah waktunya sangat singkat. Yang kedua, dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Dan yang ketiga adalah dunia itu al-makanul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Allahu Akbar. Sudah berapa kali kita dengar musibah yang datang silih berganti kepada negeri kita. Dan Allahu Akbar juga mungkin kalau kita flashback ke belakang. Ya, karena mungkin saya kalau di sini semua rata pakai masker, saya pengen flashback ke belakang lagi. Artinya apa? 2 tahun ke belakang mungkin kan kita barangkali kita benar-benar sedang diuji dengan sebuah wabah, ya kan?
dengan sebuah virus ataupun penyakit yang katanya mematikan. Yang bahkan mungkin di beberapa negara pun ketika itu menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia khususnya Bapak Ibu mungkin secara catatan statistiknya sudah puluhan ribu ketika itu nyawa melayang karenanya. Dan sudah menjadi peringatan darurat di mana-mana tentang bahaya dari penyakit dan virus ini. Hadirin jamaah sekalian, ini musibah. Gempa bumi, bencana alam, virus corona, Omikron dan lain sebagainya itu musibah. Ya, dunia itu memang tempatnya. Timbul pertanyaan kepada kita, Ustadz, apakah kita harus takut? Enggak. Saya konsisten terhadap isu ini. Dari awal mulai corona, jawaban saya seperti ini. Apakah kita harus takut? Enggak. Apakah harus kita gelisah? Enggak. Apakah kita harus panik? Ya biasa aja. Apa yang kita harus panikkan? Kematiankah? Perlu kita catat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Bukankah setiap orang itu pasti akan mati? Ini harus menjadi titik keimanan kita. Bukankah orang beriman itu pasti akan mati? Yang menjadi terpenting begini hadirin jamaah sekalian. Orang beriman itu tidak ada yang takut mati. Nggak ada orang beriman takut mati. Tapi yang terpenting orang beriman juga tidak ada yang cari-cari mati. Dan orang beriman tidak pernah gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona, barangkali ketika itu ataupun bencana yang sangat menimpa bangsa kita, mungkin cara Allah untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tugas kita ya hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Ya tentu ikhtiar. Bagaimana kan dulu pemerintah kita dari pusat sampai daerah sudah memberikan himbauan kepada kita dulu pada akhirnya diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PPKM, diterapkan social distancing dengan rajin menjaga kebersihan, menggunakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Iya, itu ikhtiar. Itu ikhtiar dunia, wajib hukumnya kita taati dan kita hormati. Tetapi yang terpenting maksud saya, ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar dunia, ada ikhtiar akhirat. Apa itu? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan semua kepada Allah. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling ampuh, obat yang paling tangguh adalah obat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak Bapak Ibu zikir pagi dan petang. Perbanyak sedekah, hadir jamaah di masjid, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana membentengi diri kita dari bala dan penyakit-penyakit yang berat. Zikir pagi dan petang, perbanyak sedekah dan hadir berjamaah di masjid, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita tadi sudah paham bahwasanya bencana alam, virus yang kemarin rame di negara kita bahkan dunia, itu memang adalah tempatnya di sini. Tempatnya adalah di dunia. Karena dunia itu adalah al-makanul musibah. Dunia itu memang tempatnya musibah. Dan yang terakhir, yang keempat, yang terpenting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dunia ini adalah al-makanul ibadah. Yang terpenting nih, dunia ini hanya tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi musibah itu jika baik ibadahnya. Orang semakin kuat menghadapi musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadah seseorang, maka semakin kuat dia menghadapi ujian dan musibah. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat pula jawaban jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupannya. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kepada kita tentang kehidupan dan kematian. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu hal yang menyedihkan dan membahagiakan. Yang menguji kita dengan kemiskinan dan kesusahan. Yang menguji kita dengan kesehatan ataupun kesakitan. Yang menguji kita dengan ketidakbahagiaan, dengan kebahagiaan. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk ujian untuk kita semua. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf Bapak Ibu, yang Allah lihat bukan ujiannya, yang Allah lihat bukan musibahnya, yang Allah lihat bukan ketidakbahagiaannya, yang Allah lihat bukan kehancurannya dan lain sebagainya. Tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian dan musibah ini. Maka mohon maaf, virus corona, kembali lagi, ya kalau kita flashback. Kalau dengan virus corona, mungkin tak membuat kita semakin ingat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah, semakin bertakarub kepada Allah, lalu timbul Bapak Ibu menjadi pertanyaan kepada kita. Maka butuh virus macam apa lagi yang akan Allah turunkan kepada kita agar kita bisa semakin ingat dan bertakarub kepada Allah. Kalau dengan gempa di Cianjur, gempa di Garut, gempa di Pangandaran, dan lain sebagainya di Sukabumi, yang sangat sering nih menimpa bangsa negara kita dengan banjir bandang, dengan gunung Semeru meletus. Kalau dengan cara itu tak membuat kita semakin ingat dan bertakarub kepada Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah turunkan kepada kita agar kita bisa semakin ingat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tadi 4 tuh. Dunia ini yang pertama, waktunya cepat. Dunia ini hanya permainan. Dunia ini yaitu tempatnya musibah. Dan yang terpenting adalah dunia itu hanya tempat ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang masalah ini, saya teringat dengan juga perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika diskusi dengan murid-muridnya, ditanya sama murid-muridnya, wahai Syekh, wahai Tuan Guru, apa sih di dunia ini yang paling cepat? Dijawab sama Imam Ghazali, ketahuilah murid-murid, dunia ini, yang ada di dunia ini yang paling cepat itu adalah kematian, kata Imam Ghazali. Dan yang paling lama di dalam kehidupan dunia ini adalah waktu yang pernah kita lewati. Karena mustahil bisa terulang. Yang paling cepat adalah yang ada di depan mata kita adalah kematian. Makanya kalau kita berbicara kematian tuh seakan-akan ada bagaimana hadir di depan kita. Cukup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai, pasti akan menemukan yang namanya kematian. Ya Allah, kalau kita berbicara mati. Kaya mati, miskin mati. Tua mati, muda mati. Sama. Rakyat mati, pejabat mati, semua mati. Oh Ustadz, saya masih muda, jauh saya mau mati. Belum tentu. Yang namanya mati mengacak, benar Pak? Yang namanya mati mengacak. Coba lihat, Nike Ardila, Opi Merkuri, Aldarisma, masih perawan Pak, mati Pak, artis. Iya, sayang banget Pak, perawan Pak. Iya. Masih pada muda, belum tentu yang namanya mati mengacak. Siapa lagi? Olga Saputra, umur 32. Ricky Joe, 40 tahun penyiar bola. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, 40 tahun, 3 hari. 3 hari habis ulang tahun. Julia Perez, Pak, 37 tahun. Banyak viral tuh Pak, di mana-mana media tuh, TV tuh, pada nyarin. Julia Perez meninggal dunia karena membawa beban yang berat, katanya. Emang berat sih beban, saya lihat. Ya Allah. Semuanya kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Lalu kan timbul, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, apa sih bekal kita untuk menghadapi kematian? Tidak lain tidak bukan adalah amal soleh. Orang yang suka berbuat kebaikan, orang yang suka beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, berbuat baik, tangannya suka bersedekah, orangnya akur sama tetangga, sama saudara akur, Masya Allah, maka sudah dipastikan janji Allah orang tersebut akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.
Begitu sebaliknya, orang selama hidupnya nggak pernah mau bertakarub kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, rumah dekat masjid, dia nggak pernah mau datang ke masjid, rumah dekat musola, nggak pernah mau datang ke musola, sama tetangga rada gedek, sama ustadz rada jauh, tangannya pelit, nggak pernah sedekah, nggak pernah sodakoh, tangannya pelit 17 setan, ya Allah tangannya buntut dasiran kalau kata orang sini mah. Iya, pantat kuning, mohon maaf. Udah parah kalau orang Betawi disebut pantat kuning udah parah. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi ada udah sini. Kata orang sini mah itu udah parah. Artinya apa? Sudah diprediksi orang yang model kayak begitu wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, kalau kita berbicara kematian, saya teringat juga Pak. Di sini ada salah satu hadis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun dan dikarang oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullahu ta'ala wa ardah. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Pertama, hadis ini didapatkan dari salah satu seorang sahabat Nabi yaitu Sayyidina Jabir. Rasul SAW pernah dinasehati Pak oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Pertama, atani Jibrilu. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian berkata malaikat Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Begitu indahnya ini hadis kalau kita telaah, satu nasihat datang dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad. Artinya nasihat ini juga berlaku kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, faqala, kemudian berkata malaikat Jibril, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hidup kamu, silakan kata malaikat Jibril. Hiduplah kamu sesuka hidup kamu, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa ya Muhammad, engkau pasti akan mati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kematian kembali lagi merupakan sesuatu hal yang pasti kepada kita. Waktunya misteri, tempatnya misteri, dan sebabnya misteri. Tetapi yang jelas kullun nafsin za'iqatul maut. Kita semua pasti akan merasakan yang namanya mati. Siapapun kita tadi, apapun status sosial kita, tinggikah kita, rendahkah jabatan kita, miskinkah kita, kayakah kita, semua kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kata Nabi Muhammad, aku dinasehati, datang malaikat Jibril kepadaku, bahwasanya malaikat Jibril mengatakan, hiduplah kamu sesuka hidup kamu, silakan, tapi jangan lupa, engkau pasti akan mati. Nah, di sini para ulama, Bapak Ibu, memberikan gambaran kepada kita. Kita kan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian ini pasti akan datang kepada kita setiap saat mungkin. Nggak pernah ada yang tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Kata Nabi Muhammad, apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa menjamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kamin sahihin mata min ghairi ilatin. Berapa banyak Pak orang yang malamnya sehat, bugar, lalu besok akan meninggal tanpa ada sebabnya. Ya memang kematian seperti itu. Kematian ya dadakan sifatnya. Nggak ada yang namanya orang mati bilang-bilang, nggak ada. Kalau teman kita jam 8 masih ngobrol, ya Allah, malam jam 8 masih ngobrol, subuhnya meninggal dunia, ya wajar. Ya namanya kematian emang kayak begitu. Pagi jam 6 masih beli nasi uduk, jam 9 dia meninggal. Wajar. Karena memang kematian nggak ada yang tahu. Sifatnya dadakan. Yang kagak wajar itu jam 6 meninggal, jam 8 beli nasi uduk tuh Pak. Nah itu kagak wajar tuh. Iya. Wajar kan, yang namanya kematian itu dadakan. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara kematian, ya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih diberikan istiqomah. Yang paling penting adalah Bapak Ibu, demi Allah saya katakan, suksesnya seseorang di hadapan Allah, maaf tadi, Allah tidak akan pernah lihat
harta kita, Allah tidak pernah lihat kedudukan kita, Allah tidak pernah lihat suku kita, Allah tidak pernah lihat yang namanya pangkat kita, Allah tidak pernah lihat genetik kita, dan lain sebagainya. Allah nggak pernah lihat itu. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Suksesnya juga seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah, dan akhir hayatnya apakah dia husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Mungkin kalau seandainya dia hidup di dunia terhormat, dia masyhur, dia terkenal dia, tapi mohon maaf di akhir hayatnya dalam keadaan jauh kepada Allah, maksiat kepada Allah, tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu orang termasuk golongan orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebaliknya, mungkin kita di dunia ini orang-orang yang biasa, orang banyak yang nggak kenal kepada kita, bukan orang terkenal kita, orang yang biasa-biasa aja. Bahkan susah kita hidup di dunia. Tapi mohon maaf, karena di hidup kita di dunia mungkin kita orang yang suka beribadah kepada Allah, di akhir hayat kita dalam keadaan bertakarub kepada Allah, maka kita termasuk golongan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada keindahan bagi seorang mukmin kecuali dilihat dari akhir hayatnya, apakah dia husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke tadi hadis, yaitu tentang pesan malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Jibril juga berpesan kepada Nabi Muhammad. Artinya nasihat itu, pesan itu berlaku kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya apa kata malaikat Jibril? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarrikuhu. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai di dunia ini, silakan, kata malaikat Jibril. Silakan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufarrikuhu. Setiap apa yang engkau cintai, pasti engkau akan dipisahkan dengan apa yang engkau cintai. Kata malaikat Jibril. Ya Allah, kita boleh Pak, mencintai harta kita. Kita boleh mencintai kedudukan kita. Kita boleh mencintai anak kita. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, istri kita. Silakan, kata malaikat Jibril. Tapi jangan lupa, fa innaka mufarrikuhu. Setiap apa yang kita cintai, pasti kita akan berpisah dengan dia. Kita boleh mencintai pekerjaan kita karena itu usaha kita. Kita boleh mencintai anak kita ya karena memang anak kita. Tapi jangan lupa, fa innaka mufarrikuhu, setiap apa yang kita cintai pasti kita akan dipisahkan oleh apa yang kita cintai. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya pernah teringat Nabi juga pernah memberikan ilustrasi, Bapak hadirin sekalian. Pernah memberikan ilustrasi kepada kita ketika manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, lalu disolatkan dia, dibawakan dia ke alam kubur, kan ada 3 yang akan mengantarkan dia ke alam kubur. Pertama adalah ahluhu, keluarga dia, akan mengantarkan dia ke alam kubur. Lalu wa maluhu, harta dia, akan mengantarkan dia ke alam kubur. Lalu yang ketiga adalah wa amaluhu, adalah amal dia, akan mengantarkan dia ke alam kubur. Tapi sayang 1000 sayang, kata Nabi Muhammad, wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1, yaitu hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan ngantar kepada kita. Keluarga kita pertama ahluhu, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya, istri kita, anak kita, semua akan ngantar ke alam kubur. Tapi nggak ada pun satu pun yang mau ngikut. Umpama bapak-bapak, ya Allah dulu punya istri, sayang banget sama istrinya, sama sama istri bapak, sayang dulu ketika pacaran mungkin berjanji di bawah tiang listrik, apalah arti hidup ini tanpa dirimu neng, umpama. Tapi mau gak istri kita ngikut ke alam kubur kalau kita meninggal? Gak ada. Begitu juga ibu-ibu, mungkin lakinya dulu suaminya sayang, dulu pacaran sampai alhamdulillah sampai tua bisa nemenin. Tapi ketika ibu meninggal dunia, apakah laki ibu, suami ibu mau ikut ke alam kubur? Enggak. Paling 40 hari udah larak-lirik lagi. Iya. Begitu juga mohon maaf Pak, anak kita, biar kata kita punya anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang berbakti kepada kita, kagak bakal mau ikut ke alam kubur, nggak ada anak kita. Paling udah 40 hari, udah 100 hari lemari kita diacak-acak sertifikat, mana ini ya, udah berebutan sertifikat. Anak zaman sekarang tuh. Iya. Begitu juga teman kita, biar kata kita punya teman, ya Allah CS banget kita nggak punya rokok, kita rokok potekan sarang berdua nggak apa-apa, kemana-mana nyaloin tanah berduaan mulu, kemana-mana gitu. Jadi pokoknya CS banget kita, ngopi bareng segelas, jadi ayo
Tapi, nah orang yang model begitu nanti pasti ujung-ujung yang bakal nginjek-injek kuburan kita paling kenceng tuh, teman kita tuh. Jangan bangun lagi lu ya, katanya, diinjek-injek. Nggak ada yang nemenin kita ke alam kubur. Begitu juga mohon maaf harta kita, kedudukan kita, pangkat kita, jabatan kita tadi. Nggak ada yang mengikuti kita ke alam kubur. Seandainya kita punya uang yang miliaran, kita punya harta yang banyak luar biasa, nggak ada yang menemani kita ke alam kubur. Yang menemani kita ke alam kubur adalah harta yang bermanfaat untuk orang lain yang disedekahkan. Kalau harta yang tertimbun, mohon maaf Bapak Ibu, pasti ujung-ujung juga tadi jadi rebutan anak. Selanjutnya juga biar kata kita punya mobil yang mewah, paling nganter kepada kita ke halaman Kober. Umpama kita punya mobil Alphard 1,5 M yang baru. Kita punya mobil yang luar biasa mewah, paling nganter kita ke Kober doang, sampai parkiran doang. Kagak bisa ikut kita ke alam kubur. Dan lain sebagainya. Begitu juga pangkat kita, kedudukan kita. Hanya satu Bapak Ibu yang akan menemani kita, hanya amal ibadah kita. Tapi ingat, yang namanya amal bukan kita bawa amal. Kalau kita bawa amal, enak. Yang bagus-bagus aja kita ambil. Bawa, ya kan? Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ikut, yang bagus juga ikut. Nah ini yang jelek ini nih, yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang masalah kematian tadi, bahwasanya yang akan mengikuti kita ke alam kubur adalah tadi hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap abadi mengikuti kita ke alam kubur. Sisanya semua pulang ke rumah masing-masing, harta kita, keluarga kita, istri kita, semuanya akan pulang. Hanya satu yang bertahan, hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari hadis Nabi Muhammad SAW. Telah datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kemudian memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Nasihat ini berlaku kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, aku dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan di dunia ini sesuka hati kamu, silakan, kata malaikat Jibril, silakan. Tapi jangan lupa, setiap apa yang kamu lakukan, fa innaka madziyun bih, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu di dunia ini, semua pasti tercatat. Malaikat nih kiri kanan kita nggak pernah cuti nih. Yang nyatet mulu kerjanya. Semua pasti tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita, kecuali semuanya pun itu ada catatannya. Tidak ada satu jengkal pun yang kaki kita langkahi keluar dari tempat manapun, berjalan kemanapun, itu semua pasti akan menjadi catatan kepada kita nanti. Ada satu ayat Bapak Ibu yang sering kita baca di dalam surah Yasin. Ayat ini mungkin kita sudah hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, ayat ini memberikan teguran kepada kita hakikatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, mulut-mulut kita nanti semua akan dirapetin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut-mulut kita nanti akan dirapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita yang nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita pun nanti yang akan memberikan persaksian tentang apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Cukup banget itu nasihat buat kita sebenarnya. Ya Allah, alhamdulillah Bapak-bapak di sini semuanya hadir di sini. Subuh kita mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, istiqomah. Di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan. Ini pun nanti akan menjadi saksi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan remehin perkumpulan subuh seperti ini. Luar biasa, jarang Pak. Enggak semuanya masjid bisa berkumpul seperti ini. Subuh mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu-ilmu agama, luar biasa. Saya kan ketua DKM juga Pak. Belum saya bikin Pak acara subuh begini, cuma sekedar sholat biasa di rumah. Tapi ya kecuali ya bulan Ramadan baru ada. Makanya luar biasa. Ketika ada kajian subuh seperti ini, luar biasa bangga saya. Kenapa? Luar biasa. Orang yang hadir menuntut ilmu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadir di acara seperti ini, walaupun kita jalanin ngantuk, luar biasa pahalanya, berkah.
Pertama, Bapak Ibu, orang yang hadir menuntut ilmu, hadir mendengarkan nasihat-nasihat agama, hadir mendengarkan ceramah agama di suatu tempat yang mulia, di majelis taklim ataupun di masjid serta musola, orang tersebut luar biasa pahalanya. Pertama, selain kita kumpul seperti ini kan ada nilai plusnya. Apa? Silaturahim, Pak. Betul, Pak. Saya dari Kampung 2, Pak. Tahu Kampung 2 gak? Saya dari Kampung 2, Pak. Keranji, Pak. Datang jauh-jauh ke sini, Pak. Bisa silaturahim, alhamdulillah. Bisa ke sini subuh-subuh. Dan orang yang memanjangkan silaturahim, orang yang menyambungkan silaturahim, ada dua keutamaan. Pertama, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal alamin. Bisa-bisa Ustadz aja. Lihat orang dulu, Pak. Umurnya panjang-panjang. Saya punya engkong umurnya 102, Pak. Umurnya panjang, Pak. Engkong saya. Sehat. Kenapa? Silaturahimnya rajin. Lihat orang tua kita dulu. Makanya sama saudara nggak ada yang kehilangan obor, Pak. Orang zaman dulu. Silaturahim rajin. Apalagi kalau udah mau malam takbiran. Ya Allah, diajak saya, Pak, jalan kaki dulu. Aki-aki dulu engkong saya, kalau saya boleh cerita, pakai jas begini. Cuman jasnya nggak dipakai, Pak, digemblok. Jalan kaki, gerah mana-mana soalnya, Pak. Pakai sendal lili, cuman nggak dipakai, ditenteng. Belok jalannya. Terus saya pakai celana pangsi, digulung pakai sarung. Emang belok mana-mana. Nyampe, ya Allah, ke Keranji, nyampe ke Bintaran, nyampe diajak, dikenalin tuh. Anaknya, cucunya, no ada uak lu, no di situ tuh. No ada uyut lu di situ, ada kuburan uyut lu tuh. Nah, lu di situ tuh. Nah, lu dikenalin, gak ada yang kehilangan nomor. Makanya berkah orang tua kita dulu, silaturahimnya rajin. Emang orang zaman sekarang, mohon maaf. Nih, penyakitnya. Apa? Nih, putus silaturahim kita sama HP. Apa buktinya? Lebaran, Pak. Ya Allah, apalagi lebaran nih, kita kan guru ngaji, kadang-kadang berharap muridnya pada datang. Ya minimal kan kongguan datang, ya kan dodol datang, minimal kan amplop kayak rokok kayak apa gitu ya. Namanya kita guru ngaji, itu ngajarin bocah. Kemarin corona, ya Allah kagak ada yang datang pisan, Pak. Boro-boro kongguan sama dodol nyampe. Cuman status ini dah, ngechat dah di WhatsApp, ya kan? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wah, bawahnya puisi biasa itu, Pak. Ketika tangan tak lagi bisa bergerak, ketika kaki tak lagi bisa melangkah. Lah saya jawab, lu setruk, saya bilang gitu. Ya Allah, nih gara-gara HP, mohon maaf. Orang HP yang di ujung dunia bisa kita sapa, di depan mata kagak bisa kita tegur, Pak. HP nih. Buktinya apa? Kalau kita reunian kumpul mana-mana, HP semuanya pada ngadepin HP. Putus silaturahim kita, sekarang kurang berkah makanya. Makanya kalah kita sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang, selain silaturahimnya getol, silaturahimnya bagus, makannya juga cakep orang dulu mah. Orang dulu mau makan kagak ada yang pakai pengawet. Emang orang zaman sekarang luar biasa makanannya. Terus yang kedua, orang yang suka menyambung tali silaturahim, Allah akan luaskan rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Bisa-bisaan Ustadz aja lagi lah. Nah, ini udah dapat AR rezeki ini. Gitu kan? Ya syukur-syukur nanti ada kopi, apa ada sarapan pagi gitu kan. Lah kalau kagak bisa datang sini kagak dapat saya. Rezeki itu, iya jangan salah. Orang memanjangkan silaturahim, rezekinya luar biasa. Apalagi kita kumpul seperti ini, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Pertama, Bapak Ibu, saya harus kasih tahu dan harus memberikan semangat. Orang yang hadir, mendengarkan ilmu pengetahuan, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bisa memperbaiki diri kita. Pertama, kumpul aja, hadir aja, itu pahalanya sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah Bapak Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro 1000, terawih aja biasanya kalau yang 24 ngeliat jadwal imam, imamnya siapa ini ya? Wah ini ya lama, kita pindah. Nyari imam yang paling cepat, favorit itu kalau di kampung. Iya. 24, 23 aja ngeliat jadwal imam kita. Terus selanjutnya, orang yang suka hadir seperti ini pahalanya sama seperti kita nengokin 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Lah emang kagak pakai modal. Kan nengokin orang sakit pakai modal. Minimal kan jeruk kita bawa. Ya kan ya? Pocari Sweat kita bawa, roti tawar kita bawa. Ini kadang-kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai nyampe tempat orang sakit, buah-buahan orang sakit dimakanin katanya. Aduh. Iya, udah begitu hidup lagi nanya, lu sakit apaan sih, Bang?
Emang apa yang dirasa? Lah orang sakit itu jawab, kagak deng gua rasa-rasa. Lah emang kenapa? Lu kagak bawa apa-apaan, kata dia gitu. Kali kalau lu bawa jeruk, ya kan ada asam-asam dikit gitu kan. Ya Allah. Iya, sama luar biasa pahalanya Pak. Yang ketiga, pahala orang yang hadir, kumpul, duduk aja Pak. Hadir di tempat seperti ini, apalagi subuh, ya Allah, waktu-waktu yang sangat mustajab, waktu-waktu dia memulai awal kebaikan, Allah akan berikan pahalanya sama seperti kita mengurusi jenazah 1000 jenazah. Saya punya amil Pak, di kampung saya tuh, di kampung 2, ada amil yang terkenal Ustadz Ijat, waktu zaman yang musim meninggal tuh bulan Juli, sampai saya sebut musim meninggal itu, karena emang di mana-mana bendera kuning, pengumuman terus, pasca corona lah, ketika itu, bulan Juli, sehari mandiin 12 jenazah Pak, sakit dia Pak, tipes. Coba, bagaimana kalau kita ngurusin jenazah sampai 1000 jenazah? Pahalanya luar biasa. Makanya acara seperti ini, pengajian seperti ini, siapapun mungkin gurunya, siapapun selama itu bisa menambahkan nilai-nilai kebaikan, ayo kita hadir. Gitu loh. Ini kadang-kadang mohon maaf, siapa yang ceramah? Wah, kagak ada di TV, masa gua kagak datang? Wah, kadang-kadang begitu. Kalau kudu ngeliat, wah, ini mah beda sama gua, ya malas gua datang ya jangan begitu. Selama dia mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk memperbaiki diri kita, fastabiqul khairat, kita bertambah nilai-nilai kebaikan, ayo kita hadir. Luar biasa. Apalagi kita, mohon maaf, saya pernah ngaji Bapak Ibu sama almarhum Allah yarham Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf Bukit Duri. Dia pernah mengatakan begini, orang yang hadir ke majelis taklim, orang yang menghidupkan majelis taklim, hadir di tempat-tempat seperti ini, walaupun umpama tuh orang diajarinnya dableng banget, umpama gitu, kata beliau, umpama diajarinnya susah banget, diajarin ngaji kagak bisa-bisa, tapi emang dia punya modal semangat doang. Dia niat ikhlas, hadir, merendahkan diri di hadapan ilmu, dia modal semangat doang. Diajarinnya kagak ngerti-ngerti. Orang belum pada ngumpul, dia udah datang ngumpul. Orang belum gelar hambal, dia udah gelar hambal. Orang belum ngapa-ngapain, dia udah gelar mik dan lain sebagainya. Paling getol datang orang begitu, tapi diajarinnya susah. Diajarinnya susah. Kata Habib Ali, beliau mengatakan orang yang seperti ini akan mendapatkan yang namanya mughtafar. Apa itu mughtafar? Bebas pertanyaan kubur. Luar biasa. Orang alim yang mengatakan. Kenapa? Karena dia merendahkan diri di hadap ilmu pengetahuan. Emang dia modalnya begitu doang, emang dia kagak bisa, tapi dia berusaha untuk bisa. Dan Allah pun, Bapak Ibu, tidak pernah melihat hasil kita. Bukan. Yang Allah lihat adalah bagaimana usaha kita. Saya juga punya pengajian tuh di rumah. Pengajian kaum ABG, anak berusia gocap. Iya. Ngajarin ikro, Pak, alif-alifan. Wah, ilah, lidahnya kaku semua udah, Pak. Itu kelas ulama semua Pak, usia 55. Iya, ngajarin ikro, alif-alifan, sabar. Saya cuma kasih semangat begini. Ayo terus semangat, jangan malu. Jangan malu. Kenapa? Allah nggak pernah lihat kita bisa atau enggaknya, enggak. Tapi Allah lihat usaha kita. Kalau emang kita telat belajar ngajinya, baru usia 50 kita hidup belajar ngaji, Allah akan nilai itu, jangan salah. Allah akan nilai pahala usaha kita. Allah akan nilai usaha kesusahan mulut kita menyebutkan makhrajul huruf. Allah akan nilai semangat kita, luar biasa. Orang yang sudah 40 ke atas gemar menuntut ilmu, belajar ilmu agama, itu bukan lagi hidayah Pak, tapi Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Seperti itu. Makanya, ayo Bapak-bapak, mudah-mudahan dari tempat sini, setelah pengajian ini, bisa menambah keimanan kita. Bisa menambah semangat kita untuk kita sama-sama bisa hadir model acara seperti ini. Bisa ikut jamaah. Dan saya ingin tutup pengajian ini dengan maqalah Imam Syafi'i, Bapak-bapak. Imam Syafi'i ini, beliau pernah mengatakan bahwasanya, hidup kita itu di dunia hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Pernah saya sampaikan ini. Hidup kita di dunia itu hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Maksudnya apa? Setiap pagi kita beraktivitas nih kan. Nanti setelah ini sibuk dengan dunia. Hakikatnya apa? Hakikatnya itu kita sedang menanti datangnya waktu sholat zuhur. Zuhur, sholat kita, beraktivitas lagi. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang menanti datangnya waktu sholat asar. Asar, sore, beraktivitas lagi, kita sibuk dengan dunia lagi tuh.
Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang menanti datangnya waktu sholat maghrib. Begitu seterusnya. Kalau waktu sholat, Bapak Ibu, sudah tidak bertemu dengan kita, maka sudah saatnya, waktunya kita untuk disolatkan. Kullu ummatin, kata Nabi, setiap umatku itu umurnya situna wasab'una, antara 60 sampai 70 tahun. Artinya dunia ini singkat sekali, Bapak Ibu. Baik-baik 60 sampai 70 tahun, Nabi yang ngomong. Dunia ini singkat sekali, cepat sekali, bukan tujuan kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam kubur kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam akhirat kita. Ayo, makanya manfaatlah kita waktunya sebaik-baik mungkin. Kalau kita masih bisa setelah dengarkan nasihat ini, setelah dengarkan pengajian ini, kalau kita masih bisa sholat di belakang imam setelah ini, ayo bapak-bapak, kita istiqomah sholat di belakang imam. Artinya secara berjamaah. Sebelum besok kita akan disolatkan di depan imam. Kalau kita masih bisa baca Quran setelah ini, baca Quran, belajar Al-Quran, nggak apa-apa, saya telat bacanya baru bisa Iqra 1, baca. Sebelum besok Al-Quran akan dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Dan kalau masih bisa berangkat ke masjid, Bapak Ibu setelah ini, ayo berangkat ke masjid, datang ke masjid. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Dan kalau masih bisa bersedekah, Bapak Ibu, ayo bersedekah, berinfak, banyakin. Entengin tangan. Sebelum besok, kenapa? Karena ada berapa banyak orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal, minta dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji mereka? Fasaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Rob, kembalikan aku ke alam dunia sebentar aja. Kembalikan aku ke alam dunia sebentar. Maka aku akan bersedekah, kata Nabi Muhammad. Kata orang tersebut. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Mohon maaf, mungkin siapapun di antara kita, Bapak Ibu, yang pernah melakukan dosa, walaupun memang kita adalah manusia diciptakan oleh Allah ahli dosa. Kita adalah ahli maksiat. Mungkin masa-masa jahiliyah kita punya dulu. Mungkin ada yang baru umur sekian nih saya baru ingat masjid, ada mungkin. Tapi mari kita catat baik-baik di dalam diri kita. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, Bapak Ibu. Allah lebih mencintai orang ahli maksiat, jangan takut. Tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Daripada orang soleh, orang ahli ibadah, sedangkan dia nggak pernah merasa punya salah di dalam kehidupan. Sedangkan dia menganggap bahwa ibadahnya merasa udah paling diterima. Sedangkan dia menganggap bahwa dirinya paling benar, paling soleh, paling sempurna ibadahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh, dalam beribadah, dalam berbuat baik, ayo Bapak Ibu, marilah kita berlomba-lomba dengan orang, dengan para pendosa, dengan para pelaku ahli maksiat, untuk kita sama-sama berlomba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin belum bisa berlomba dengan orang alim, dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib untuk berdakwah, nyampaikan ilmu-ilmu agama, maka berlomba-lombalah dengan orang jahil, dengan orang bodoh, untuk kita sama-sama belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan merasa diri kita paling benar, bukan untuk diunjukin ke orang lain, bukan. Tapi untuk memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita belajar agama tujuannya untuk ngedebat, tujuannya untuk ngejidel, bukan. Tapi untuk diri kita. Bisa gak kita belajar agama bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketika kita nanti kelak dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai hambaku yang tenang. Ustadz, kenapa sih disebut tenang? Ya mungkin karena kata Allah, saatnya mungkin ketika disebut tenang karena memang hamba itu sudah melakukan sesuatu hal-hal yang memang penuh dengan kebaikan. Makanya kata Allah, kembali wahai hambaku, kembali, masuk ke dalam surgaku, masuk ke dalam rumahku. Hidup itu selesai, kau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan silakan kau masuk surga atas nikmatku yang mana saja. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perlu kita pahamin bahwasanya
yang membuat kita masuk ke dalam surga dan neraka itu bukan amal ibadah kita, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang masalah amal ibadah kita, sebanyak apa sih amal ibadah kita sama Allah? Jujur, kita buka hati, banyakan dosa apa pahala kita? Banyakan dosa kita. Nah, sekarang bagaimana kita untuk istiqomah? Pertama adalah kita niatkan ibadah kita karena Allah, bukan karena untuk siapa-siapa. Kalau ibadah kita karena Allah, udah terlepas dari hal apapun juga kita akan melaksanakan ibadah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, ketika kita ibadah kepada Allah, bagaimana caranya kita bisa konsisten dan istiqomah? Ada rumus yang paling gampang adalah terpaksa, lama-lama terbiasa. Itu rumus yang paling simpel. Ustadz, saya masih begini nih, kayaknya subuh masih belum bisa, paksa. Ustadz, saya mau begini ribet-ribet, paksa. Yang penting lama-lama terbiasa. Kenapa? Karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 keramat. Coba bayangin Pak. Istiqomah itu lebih mulia, lebih mahal daripada 1000 keramat. Yang penting istiqomah. Contoh Pak, kalau kita buka bab istiqomah, ya, bab istiqomah yang terjadi di masyarakat Indonesia, kalau kita melihat sejarah Pak, modalnya cuma satu Pak, istiqomah. Sunan Kalijaga, ini bukan mitos ya, Sunan Kalijaga. Bapak tahu Saridin Pak? Kalau wayang tokoh-tokoh ketoprak itu kan diganti sama Sunan Kalijaga menjadi Syekh Jangkung namanya kan. Iya kan? Terusnya ada lagi para tokoh-tokoh lainnya, Ki Ageng Pengging juga dari Jogja dan lain sebagainya. Mereka kenapa menjadi orang yang bisa dikatakan, ya kalau bahasa kita mah sakti lah, seorang wali. Padahal kayak Sunan Kalijaga Pak, mohon maaf, beliau bukan orang alim Pak. Beliau bukan orang alim. Tapi kenapa kok bisa Allah angkat derajatnya? Apa buktinya? Sampai sekarang makamnya nggak pernah sepi Pak. Nggak pernah sepi. Itu membuktikan orang mempunyai karomah, orang mempunyai keistimewaan Pak. Mustahil Allah meridhoi segala sesuatu keburukan di atas yang namanya mayoritas pendapat ulama ataupun pendapat para umat. Nggak bakal ridho Allah kalau misalkan memang itu salah. Kalau memang itu bukan orang biasa. Kenapa? Satu, Sunan saya flashback cerita ini yang bukan dalil ini mah ya Pak ya. Sunan ini berbicara istiqomah. Betapa luar biasa manfaat istiqomah. Sunan Kalijaga kenapa diangkat jadi wali? Karena beliau istiqomah, apa yang diperintahkan gurunya dijalanin udah terus. Dia disuruh puasa di pinggiran kali Sungai Berantas, ya kan? Selama berpuluh-puluh tahun, ya kalau bahasa kita betapa lah seperti itu. Dengan bacaan ya Hayu ya Qayyum. Dikasih ilmu sama Sunan Bonang, ya Hayu ya Qayyum, baca wirid ini. Tapi Sunan Kalijaga karena mantan preman, beliau enggak salah dengar. Akhirnya ya Kayu ya Qayyumu, ya Kayu ya Qayyumu, ya Kayu ya Qayyumu, ya Kayu ya Qayyumu. Tapi karena niat dia karena Allah, ya kan? Niat karena Allah, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat istiqomahnya, keyakinannya jadi Pak. Jadi saya kalau ngomongin masa ini banyak cerita saya. Belum lagi Saridin tadi yang saya sebutin, tokoh ketoprak. Beliau melakukan sebuah karena memang orang dulu mah ya mohon maaf ya memang zamannya seperti itu. Saridin, tokoh ketoprak itu yang menjadi pewahyangan. Dia orang yang memang istiqomah juga, apa yang diperintahkan oleh gurunya dijalanin. Disuruh puasa di atas pohon kelapa Pak 10 tahun. Baca Allahu Akbar. Tapi salah dengar Saridin, jadi lowo bubar, dibaca di wirid lowo bubar. 10 tahun, real Pak bisa jalan di atas air, jadi seorang wali. Coba, itu bukan cerita yang benar, itu cerita masyarakat ya. Terus lagi Ki Ageng Pengging, terus saya lagi bagaimana cara membuka babat alas tanah Jogja, Merapi, alas Mentauk dan lain sebagainya. Itu melalui proses puasa yang panjang. Artinya apa? Ada titik keistiqomahan. Makanya saran saya begini Bapak-bapak, di usia kita yang sudah semakin tua, di usia kita yang sudah semakin berumur, kita harus mempunyai yang namanya produk ibadah kita yang kita pegang, nih istiqomah saya. Umpama Bapak-bapak sehari dia istiqomahnya, yang penting saya setiap pagi istiqomah 2000, jalani. Istiqomah itu. Terus kalau misalkan ya saya cuma bisa baca, pokoknya kalau habis sholat baca kulhu 10 kali, jalanin, jangan takut.
Saya cuma terbiasa sholat sunnah kalau malam 2 rakaat dengan baca rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kulhu. Jalanin. Yang penting istiqomah. Konsisten. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ibadah mana yang Allah ridho kepada kita. Di antara istiqomah itu, ibadah mana yang harganya paling mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi flashback ke Imam Ghazali. Bapak tahu Imam Ghazali kenapa beliau ada seorang aulia, seorang orang alim, orang soleh bermimpi Imam Ghazali itu berada di dalam surga. Kenapa? Pertama, bukan karena sosok Imam Ghazali yang ahli ibadah, bukan. Bukan karena sosok Imam Ghazali yang ahli tasawuf, bukan masuk surga. Bukan karena sosok Imam Ghazali yang ribuan kitabnya tersebar di dunia manfaat sampai sekarang, bukan. Tapi ada seorang aulia, ada seorang ulama, orang soleh bermimpi bahwasanya yang membuat Imam Ghazali masuk ke dalam surga lewat mimpinya karena faktor ketika Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin dengan tintanya, lalu ada laler, Pak. Laler nemplok minum tintanya Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali nggak diusah, nggak disuruh pergi gitu. Tapi malah diliatin, oh ternyata laler itu lagi minum tintanya, lagi kehausan, kata Imam Ghazali. Diliatin, ternyata di titik itulah Allah ridho sama Imam Ghazali yang menjadi asbab Allah memasukkan Imam Ghazali ke dalam surga. Ini bukan dalil, tapi ini menjadi sebuah motivasi kita. Kita nggak pernah tahu ibadah mana yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah tahu ibadah mana yang malah di situ menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Ada di zaman Nabi Musa, pernah dengar Bapak, ada seorang alim, orang ahli ibadah, orang abid, seumur hidupnya ibadah, tetapi ketika dihisap sama Allah, masuklah kamu ke dalam surgaku atas ridhoku. Apa kata orang ahli ibadah tersebut? Kok masuk surga karena ridhomu ya Rabb? Bukan karena ibadah saya seumur hidup ibadah. Apa kata Allah? Engkau sesungguhnya telah menyalahkan nikmatku, kata Allah. Maka masuklah kamu ke dalam nerakaku. Seumur hidup seumur hidup ibadah. Tapi karena dia menolak bahwasanya ketentuan Allah masuk surga karena ridhonya Allah. Tapi karena dia berharap masuk surga karena amal ibadahnya dia. Karena sholatnya dia, karena ibadahnya dia. Padahal itu bukan yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga murni karena ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas aplikasi Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kepada hambanya. Dan tadi kalau kita kagak sholat aja, umpama ya kita sholat aja belum tentu masuk surga. Bagaimana kalau kita kagak sholat? Analoginya begitu. Orang baik aja belum tentu masuk surga. Bagaimana kita berbuat jahat? Itu lebih-lebih. Jangan dibalik analogi itu. Dia aja berbuat baik aja tetap aja masuk surga. Gue mah nggak apa-apa. Begini aja juga tetap aja. Ntar ujung-ujungnya juga neraka. Bukan begitu. Analoginya bukan begitu. Tapi yang jelas begini Bapak-Bapak. Kita masalah istiqomah itu kenapa sih istiqomah? Istiqomah itu kan berlanjut, continue. Tetap kita menjalankan istiqomah. Ingat, selain umur kita sudah dipatok bahwasanya hanya situna wasabuuna, antara 60 sampai 70 tahun, dan amalan yang paling pertama dihisap adalah sholat kita, bukan diterima atau enggaknya adalah bagaimana kita melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban. Ya bisa nggak bisa harus bisa, itu sholat. Bisa nggak bisa harus bisa. Nah itu nanti akan dinilai itu. Makanya Bapak-Bapak kalau hadir di sini subuh luar biasa. Berapa malaikat yang hadir kepada kita dan ikut menjadi saksi kepada kita dan tentu saja akan mendapatkan ya mudah-mudahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-Bapak, yang penting tadi istiqomah khairun min alfi karomah. Itu menjadi penyemangat. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 keramat. Kenapa kita istiqomah? Karena kita tidak pernah tahu amal ibadah mana yang Allah terima. Karena pahala dan dosa nggak kelihatan, surga dan neraka juga nggak kelihatan. Yang penting satu Pak, kita selaku orang awam, kita orang biasa. Yang penting udah kita berbuat baik aja. Selebihnya urusan Allah, kuburan masing-masing Pak. Makanya saya paling nggak suka kalau ada orang yang mengoreksi ibadah seseorang, bukan kelas kita. Bahkan kalau Bapak pernah dengar omongan Cak Nun, ya MH Ainun Najib, cakep sekali kalimat. Kata Ainun Najib,
Kata Cak Nun, saya ngaku Islam aja kagak berani. Kata MH Ainun Najib, Cak Nun itu yang suka di apa namanya, suka di inilah di medsos lah, gitu loh. Saya ngaku Islam aja nggak berani, kata Cak Nun. Kenapa? Yang menentukan Islam atau tidaknya emang kita. Bukan kita, Allah yang menentukan Islamnya. Kita hanya berusaha jadi Islam. Makanya saya ngomong begini bukan orang benar, Pak. Tapi saya ngomong begini adalah lagi berusaha benar, kumpul di tempat yang benar, sama orang-orang yang saya yakin juga mau benar, ngomongin sesuatu yang benar, insya Allah kita semua jadi benar. Jadi kita berusaha benar. Karena al-haqqu mir rabbika, karena kebenaran itu cuma ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita cuma berusaha benar. Kita cuma berusaha merasa kita ya ibadah, merasa berusaha Islam. Bukan mengklaim bahwa diri kita Islam. Kita nggak pernah tahu, Pak. Di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bapak mungkin menilai saya, wah Ustadz begini-gini, husnul khotimah nanti gini. Belum tentu, Pak. Mungkin Al-Fakir ini karena penyelewangan dari ilmu dan lain sebagainya, ada khianat dan lain sebagainya, mungkin menyebabkan nauzubillah min dzalik, menyebabkan saya su'ul khotimah. Dan bapak-bapak mungkin orang di antara kita ada orang yang baru hijrah, baru belajar, tapi istiqomah, ibadah luar biasa. Mungkin Allah yang akan utus menjadi husnul khotimah. Makanya jangan pernah kita lupa berdoa tetap, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin ya rabbal alamin.